Halo, perkenalkan saya Sekar Melati Putri Karwanto, mahasiswa BINUS Online University, jurusan Bisnis Manajemen dengan NIM 28026809006. Sebelumnya, saya telah membaca dan mempelajari materi Business Ethics and Sustainability mengenai manajemen resiko, masalah, dan juga krisis. Saya rasa setiap perusahaan pasti akan menghadapi resiko, masalah, maupun krisis. Tapi bagaimana cara perusahaan itu bisa tetap bertahan? Nah, kuncinya ada pada risk management, isu manajemen, dan juga krisis manajemen. Yang pertama yang akan saya bahas adalah risk management atau manajemen resiko. Ini merupakan proses mengidentifikasi, menilai, dan meminimalkan potensi ancaman terhadap operasional perusahaan. Contohnya, resiko data bocor, bencana alam, dan juga fluktuasi ekonomi. Perusahaan seperti Microsoft menggunakan sistem cyber keamanan berlapis untuk mengolah resiko serangan cyber sebelum terjadi. Lalu yang kedua ada isu manajemen atau manajemen masalah. Ini merupakan proses menangani masalah yang sudah muncul tapi belum menjadi krisis. Tujuannya apa? Ini adalah untuk mencegah masalah itu berkembang jadi bencana yang besar. Contohnya adalah Nestle pernah mendapatkan kritik soal penggunaan minyak sawit dari sumber yang merusak hutan. Lalu mereka menanggapinya dengan kebijakan ketat dan juga transparansi rantai pemasok. Lalu yang ketiga atau yang terakhir adalah krisis manajemen atau manajemen krisis. Ini merupakan strategi untuk menangani kejadian besar yang mengancam reputasi atau keberlangsungan perusahaan. Saat krisis datang, maka respon cepat dan tepat itu wajib diperlukan. Contohnya, pada tahun 2010, Toyota pernah menghadapi krisis global karena penarikan jutaan mobil akibat masalah pedal gas. Mereka tanggap cepat dan meminta maaf secara publik. Lalu mereka juga memperbaiki sistem kontrol kualitas mereka. Contoh konkret perusahaan yang pernah menghadapi krisis besar dalam perjalanan bisnisnya adalah PT Shopee Indonesia, tempat di mana saya bekerja sebelumnya. Jadi, pada tahun 2024, Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU Indonesia mengungkapkan bahwa PT Shopee Indonesia ini melakukan pelanggaran aturan persaingan usaha dengan mengarahkan konsumen untuk menggunakan layanan pengiriman tertentu yang memiliki hubungan dengan eksekutif Shopee. Lalu untuk ungkapan ini diakui oleh PT Shopee Indonesia. Jadi, Shopee mengakui pelanggaran tersebut dan mereka berkomitmen untuk mematuhi aturan hukum Indonesia. Perusahaan juga mengusulkan perubahan pada antarmuka pengguna untuk memberikan pilihan layanan pengiriman yang lebih beragam dan sesuai dengan umpan balik yang diberikan oleh KPPU. Nah, krisis yang terjadi pada PT Shopee Indonesia ini menjadi pembelajaran bagi manajemen perusahaan bahwa penting untuk menjaga kepatuhan hukum dan etika bisnis demi menjaga reputasi dan juga kepercayaan publik pada Shopee sebagai platform belanja nomor 1 di Indonesia. Jadi kesimpulannya, resiko, masalah, maupun krisis semuanya bisa terjadi. Tapi dengan perusahaan menetapkan sistem manajemen yang tepat, maka perusahaan bisa tetap berdiri bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga hal ini bisa menjadi pembelajaran dan menambah wawasan bagi saya dan bagi para penonton yang menonton video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.